Sabtu pagi arus balik pemudik memulai memadati gerbang tol Cikatama dari arah Cirebon menuju Jakarta. Dari hasil pantauan kamera drone, antrean kendaraan mengular di gerbang tol Cikatama pada Sabtu pagi. Kendaraan pribadi mendominasi seluruh 14 gardu pembayaran di gerbang utama. Merespons kenaikan jumlah kendaraan, pihak pengelola tol juga membuka gardu tambahan atau gardu satelit serta mengoperasikan gerbang tol yang baru selesai dibangun. Sehingga total 31 gardu beroperasi di gerbang tol ke arah Jakarta. Jika gerbang tol Cikatama sempat padat pada Sabtu lalu bagaimana di kawasan tol Cikopo, Palimanan atau Cipali? Apakah masih terjadi kepadatan arus balik atau justru lancar pada siang ini? Sudah ada Gitami Ningrum di rest area 101 tol Cipali. Selamat siang Gitami, bagaimana pantauan puncak arus balik siang ini di rest area 101 tempat Anda melaporkan? Selamat siang Bendy, saat ini bisa Anda lihat ya di belakang saya ini cukup lengang, terlihat ramai kendaraan tetapi lancar, tidak ada hambatan yang berarti yang ada di sekitar rest area 101 ini. Begitupun juga tadi dari pintu masuk atau wilayah untuk masuk ke area rest area 101 ini tidak ada antrian juga yang menyebabkan kemacetan ataupun juga kepadatan di sekitar ruas tol Cipali ini. Dan memang Benny, saat ini one way tengah diberlakukan dan one way ini pun juga tengah diberlakukan dari tadi malam seperti itu. Dan one way pun juga sudah diberlakukan mulai dari tol Kalikakung sampai nanti di sekitar gerbang tol Cipali atau dan Cikampek Utama seperti itu. Dan Benny, saat ini di rest area memang jam-jam seperti ini itu merupakan jam-jam padat rest area ini, di mana warga datang ke rest area untuk beristirahat, makan siang bersama dengan keluarganya. Ada yang memilih untuk makan di restoran, tetapi ada juga yang memilih piknik di sekitar rest area seperti yang ada di belakang saya ini. Bisa dilihat ya, ada keluarga yang memang sengaja membawa tikar. Dan coba kita bincang-bincang kira-kira bekal apa saja yang sudah mereka persiapkan. Selamat siang Pak. Ya. Bapak, ini saya lihat Pak udah bawa persiapan tikar, ini dari rumah memang persiapan untuk piknik di rest area atau gimana Pak? Iya, mau mudik sih Bu ke Serang, jadi ini buat kalau lagi istirahat biar ada tempat karena padat di luaran gitu. Oke. Iya. Jadi memang sudah tahu gitu ya persiapan kalau nanti rest area akan penuh, jadi mending bawa bekal. Iya. Bawa bekal makanan apa aja Pak? Banyak Bu, itu dari neneknya. Gitu ya. Ya makanan lebaran sih. Iya. Oke. Cukup lah buat sambil nunggu istirahat gitu. Oke. Bapak dari mana nih Pak dan mau kemana? Dari Cirebon Bu, dari Losari mau ke Serang, Banten. Tadi dalam perjalanan menuju ke sini bagaimana arus lalu lintas? Lancar Bu, lancar ya. Masuk tol Kanci udah lancar, udah one way satu arah ke Jakarta. Iya. Ada alasan mungkin Pak memilih khusus hari ini untuk kembali ke Serang? Alasannya karena saya udah mulai kerja lagi, biar ada istirahat besoknya. Iya. Dan mudah-mudahan lancar di perjalanannya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak, selamat beristirahat bersama dengan keluarga. Nah Benny, tadi itu adalah alasan kenapa ya banyak warga yang kemudian memilih untuk membawa persiapan mulai dari tikar dan juga bawa bekal, karena memang rest area restorannya kalau di jam-jam peak season seperti ini tuh selalu dipenuhi. Tetapi ada yang menjadi catatan saya Benny, karena warga banyak yang memilih untuk menggelar tikar dan akhirnya makan di sekitar area ataupun di taman yang ada di rest area 101 ini menyebabkan lumayan banyak sampah-sampah yang berserakan yang saya lihat ya. Jadi biasanya warga setelah makan mereka tidak kembali mengumpulkan sampahnya dan tidak membuangnya di tempat yang tepat. Dan ini juga bisa menjadi catatan mungkin buat para pemudik yang baru nanti akan jalan ataupun nanti akan singgah di beberapa rest area, karena memang di sepanjang tol Cipali ini ada sekitar 8 rest area yang bisa disinggahi. Dan mungkin nanti bisa untuk mengingat lagi bahwa sampahnya itu harus dibersihkan, dibawa pulang agar semua warga yang mampir di rest area ini bisa menikmati dan merasakan kenyamanan beristirahat bersama dengan keluarga. Kembali ke Anda Benny. Baik Gitami, terima kasih banyak untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Demi bertahan hidup, berbagai upaya dilakukan, seperti yang dilakukan para pedagang asongan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Mereka bertaruh nyawa demi menghidupi keluarganya. Meski begitu, faktor keselamatan semestinya tetap menjadi prioritas, serta patuh terhadap aturan agar dapat memberikan rasa nyaman dan aman. Setiap kapal yang datang merapat ke dermaga menjadi harapan para pedagang asongan untuk dapat mengais rupiah. Mereka yang biasa muncul di tepian dermaga berharap bisa pulang membawa rezeki bagi keluarga yang telah menanti di rumah. Air mineral, roti, nasi bungkus, makanan ringan bahkan kebutuhan kecil lain mereka tawarkan kepada para penumpang. Namun, tak seperti pedagang asongan lain, di sini mereka mesti bergegas untuk menjemput rezeki. Mereka mendatangi langsung penumpang di kapal yang bersandar di dermaga. Mereka pun harus bersiasat terhadap aturan yang ketat demi bisa lolos masuk ke dalam kapal. Nur Hayati misalnya, ia menunggu momen yang tepat untuk bisa menjajakan bakso dagangannya di atas kapal. Meski hasilnya tak menentu, setiap rupiah yang dapat dibawa pulang untuk keluarga merupakan berkah bagi Nur Hayati. Kayak begini dapat untung berapa sih biasanya? Sedikit kasihan. Paling banyaknya 200, 300. Kalau asongan beli dapat 200 lah, kalau penumpang dapat 300. Kalau musim lebaran mudik puasa Ramadan begini berapa kira-kira? Sama juga. Kebutuhan apa itu kebutuhannya 200? Belanja, beli sekolah anak, kebutuhan sehari-hari. Seperti Nur Hayati, Mariamah yang videonya menjadi viral saat memanjat tali untuk naik ke kapal juga merasakan hal yang sama. Roti yang ia jual, ia tarik menggunakan tali di sisi kapal. Berharap membuahkan hasil untuk menghidupi kelima orang anaknya pasca bercerai dengan suaminya. Tali depan. Perbedaannya bang, kalau sampai di atas di situ bisa ada tempat memegang dengan menginjak kaki sebelah. Abang yang tarik tangan sampai di atas. Kalau di belakang agak sulit. Iya, tidak tentu bang. Kadang-kadang 200 lebih, kadang-kadang 100 lebih. Kebutuhannya untuk apa itu? Kebutuhannya untuk hari-hari sama anak. Iya, anakku 5. Perjuangan belum usai. Sesampainya di kapal, mereka pun diburu waktu untuk segera turun sebelum pintu kapal ditutup dan tangga dinaikkan. Pasalnya, hanya yang berkepentingan dan memiliki tiket yang diperbolehkan meneruskan pelayaran. Pihak Pelni dan Pelindo sudah mengatur secara tegas keamanan di pelabuhan. Sejatinya, pedagang asongan ini tidak diizinkan naik ke atas kapal. Meski diperbolehkan naik ke kapal, hal ini bukan sebagai pelonggaran aturan, namun semata-mata juga memperhatikan faktor kemanusiaan. Untuk yang asongan ini kami sudah nyampaikan kepada asongan bahwa kita mencoba untuk bagaimana supaya tercipta kondisi yang betul-betul kita inginkan. Artinya marilah kita sama-sama melihat bahwa ini Pelabuhan Makassar ini adalah pelabuhan yang tingkat internasional. Jadi kalau terjadi apa-apa seperti kemarin naik lewat ini sangat membahayakan. Bukan apa, kita bukan berpikir masalah ini adalah perjuangan hidup adanya, tapi ada sesuatu yang memang yang lebih besar dan itu yang mesti ada keselamatan. Edukasi secara humanis terus dilakukan bahwa ada larangan berjualan di atas kapal. Selain itu, di atas kapal juga sudah terlihat fasilitas toko resmi yang menjual keperluan penumpang. Hal ini dilakukan karena di atas kapal ada area terbatas dan steril dari orang yang tidak berkepentingan demi keselamatan pelayaran. Raff Kahfi, Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.